Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, adalah suster guru sekolah minggu mengajari anak-anak ini dengan penuh semangat dan mengajari tentang bagaimanakah masuk kerajaan surga. Suster itu mengatakan, kan anak-anak sekalian, sekiranya saya menjual segala harta orang tua, harta semua, dan kemudian kusumbangkan kepada gereja, kepada orang miskin, apakah aku masuk surga? Semua anak-anak itu ada 30 orang. Tidak, suster. Ditambah suster ini lagi. Kalau umpamanya kerja saya membersihkan gereja ini, membersihkan lokal mulai dari pagi sampai dari Senin sampai Sabtu dan Minggu, kemudian melayani orang-orang yang datang kepada saya dan semua yang baik kulakukan, apakah saya masuk surga? Semua mengatakan tidak. Udah salah ajaran ini panggil suster. Akhirnya suster itu mengatakan, jadi emosilah dia. Bagaimana saya bisa masuk surga? Ada anak kecil berumur 5 tahun. Suster harus mati dulu. Benar juga, memang harus mati dulu baru bisa masuk surga. Bapak dan ibu dan saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, sebenarnya memang manusia ini mati. Semuanya harus mati. Entah kena COVID atau tak kena COVID atau apalah, mati. Tetapi sesudah mati kemana kan itu ya? Sesudah meninggal kemana? Dalam Injil hari ini Yesus membuat suatu cerita perumpamaan lain ya. Seorang orang kaya, kalau di sini rupanya kalau orang kaya dulu ya, jubah ungu seperti ini. Udah hebat banyak waktu itu, udah kaya kali itu. Dan kain halus. Memang pada masa itu ya masih belumlah ada pabrik tenun dan seterusnya. Kalau sekarang mungkin ada orang yang naik Ferrari, makan di restoran sana, makan siang di Tokyo, makan malam di New York. Wah, apalah itu kan? Mungkin itu ya. Dan kemudian ada Lazarus yang miskin, ya biasa. Orang kaya dan orang miskin, malahan baik juga orang kaya ini menurut saya ya. Mereka makan-makan di rumahnya, datang pula orang yang kudisan, borokan, bau kali, masuk ke situ dan mengambil remah-remah yang jatuh. Kalau aku orang kaya itu, hei sapam, angkat bau kali. Tapi dia ada baik-baiknya dia kan, dibiarkannya. Tapi mengapa orang kaya ini akhirnya masuk neraka? Dan si Lazarus karena boroknya itukah masuk surga? Ini menjadi suatu pertanyaan ya. Apakah memang kalau orang kaya wajib masuk neraka? Orang miskin sepertinya wajib masuk surga. Kalau gitu, janganlah kaya. Tapi kalau bisa saya bayangkan kalau umat saya satu paroki semua miskin, kasihan juga ya. Kolektif pun sedikit, apa buta. Bangganya kita kalau orang kaya. Tapi apa yang salah sebenarnya dalam diri orang kaya ini dan apa yang benar dalam diri Lazarus ya. Di sini persoalannya. Bapak dan ibu dan saudara sekalian, tadi dalam Yeremia dikatakan terkutuklah yang mengandalkan manusia dan terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Si orang kaya ini mengapa dia salah? Karena dia tidak berbuat apa-apa kepada orang yang di sampingnya atau di sekelilingnya. Hartanya hanya dia nikmati, semua dia nikmati. Memang bisa dia nikmati karena bukan dia curi. Tetapi sosialnya kepada orang sekitar tidak ada. Sekiranya dia itu orang baik, si Lazarus yang ada di situ kudisan borokan, pasti, aduh kenapa ini? Bawa ke rumah sakit. Opname. Kalau perlu bawa ke Singapura, obati. Masih ada lagi orang-orang sakit lain. Harus begitu. Ada perbuatannya untuk mengangkat orang-orang lain. Sosial. Dan ini, tapi dia sangat apa kan tadi kan? Malahan masih diskusi dia sama si Abraham.
ada familiku. Nah, ini hanya familinya diingatnya, tidak diingatnya orang-orang lain. Nanti masuk neraka pula mereka. Kalau bisa kirimlah Lazarus. Disinilah Tuhan akhirnya melihat ya. Memang bagaimanapun manusia ini dihormati, dan kadang-kadang kita juga terpengaruh ya, menghormati orang yang berpangkat atau kita katakanlah juga orang kaya itu, status ya. Tapi yang sekarang kalau kita melihat, jangan pernah uang akhirnya melayani. Jangan uang akhirnya membuat kita terlena. Atau harta lah kita katakan, atau pangkat. Jangan uang menguasai, tapi kita harus menguasai uang itu. Jangan materi menguasai kita, atau jangan pangkat atau status menguasai kita. Tapi justru kita menguasai status itu. Di sini persoalan dari orang kaya ini. Materi itu yang menguasai dia, dan akhirnya terlena dia di situ dan dia lupa dengan yang lain. Dan sangat tegas tadi bagi orang yang memang tertutup dan menganggarkan dirinya, dikirim pun seorang yang mati. Mana mau percaya itu? Sudah ada Nabi Musa, sudah semua. Mungkin datang pun Paus Fransiskus ke rumahnya mengatakan bertobatlah kau, tak bertobat itu. Dan pada hari ini itulah diingatkan oleh Tuhan, bukan karena kita kaya. Jangan pula, oh aku miskinnya enggak kena sama aku ini. Kita semuanya miskin, kita semuanya kaya. Tetapi kalau kemiskinan itu juga kita gunakan menguasai kita dan kita mengutuk, kita juga akan masuk neraka. Kekayaan itu juga akhirnya menguasai kita, kita akan masuk bukan ke surga tapi ke neraka. Sekarang marilah kita membuka hati dan bertobat. Apa yang dalam diri kita jangan kita andalkan, tetapi Tuhanlah yang selalu kita andalkan. Amin.